Baik, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Tolong bedakan antara jumlah dengan nama, itu lain. Ya, tadi disebutkan At-Taubah ayat ke-36. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, di jumlah bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12 jumlah bilangan bulan. Tapi Quran tidak merinci namanya mesti apa. Yang pasti kalau waktu kita ingin stabil, ingin baik dalam menata aktivitas, setahun mesti ada 12 bulan. Itu kaidahnya. Dan sudah dibuktikan secara ilmiah, satu-satunya kitab yang menyebutkan bahwa setahun ada 12 bulan itu cuma Quran. Kalimatnya menggunakan syahr. Kata syahr di Quran terulang sebanyak 12 kali. Ya. Syahr itu artinya bulan. Kata syahr di Quran terulang sebanyak 12 kali. Jadi setahun mesti ada 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa Quran tidak bertentangan dengan pengetahuan. Ya. Kitab lain tidak ada yang menyatakan demikian. Ini satu. Tapi persoalan namanya mesti apa, ketentuannya bagaimana, ya, itu diserahkan kepada para khalifah untuk mengatur sesuai dengan maslahatnya. Yang pasti setahun mesti ada 12 bulan. Maka tradisi Arab sejak sebelum datang Islam, saya koreksi, bukan saat datang Islam. Sejak sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah memberikan nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Nanti pada zaman Islam dipertahankan nama-nama itu karena ada kaitan hikmahnya yang sama dengan nilai-nilai Islam. Contoh, nama bulan pertama apa namanya? Tuh, kita sudah salah. Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Muharram segala yang diharamkan. Mabuk itu Muharram. Berselisih itu Muharram. Mencuri itu Muharram. Kalau kita ingin jadikan keadaan ini sesuai dengan dalam bentuk waktu, ya. Misal, perbuatan ditempatkan di bentuk waktu. Waktu dilarang kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Maka tambah al di depannya. Al-Muharram. Waktu ini tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Orang-orang Arab bersepakat bahwa di bulan itu ada peristiwa. Mereka genjatan senjata, tidak boleh pada saat itu saja. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh berperang, tidak boleh mabuk, tidak boleh saling melukai. Maka bulan itu dikenal dengan Al-Muharram. Jauh terjadi sejak sebelum datangnya Islam. Sejak sebelum datangnya Islam. Jadi begitu datang Al-Muharram, mereka genjatan senjata. Selesai itu perang lagi. Ya. Jadi kalau misalnya musuhan, ya musuhan di bulan Al-Muharram, kamu misalnya, saya akan bunuh kamu. Ya, tapi bunuhnya nanti bulan depan. Al-Muharram. Ya. Nah, sekarang masuk zamannya Islam. Zamannya Islam masuk. Itu dipertahankan. Saat terjadi pemberian nama, para sahabat kemudian kumpul, mengusulkan pada khalifah. Pada masanya Umar bin Khattab, semua mengusulkan. Tolong diganti saja nanti katanya penanggalan tahunnya ini seperti dalam lahirnya Nabi. Ya. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi seperti wafatnya Isa alaihissalam. Lalu Ali mengusulkan tidak, momentum hijrahnya Nabi saja. Tahunnya berubah menjadi hijrah, berubah menjadi hijrah. Tapi nama-nama bulannya dipertahankan, dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ada makna di situ. Ketika kita ingin mengawali hijrah, maka seperti Nabi SAW berhijrahnya, membersihkan sifat buruknya, menghilangkan yang jelek-jeleknya, menjauhi larangan Allah. Maka kalau Anda ingin hijrah kepada Allah, tinggalkan dulu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ingin hijrah, tadinya nggak bisa ngaji, biasa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dengan orang, ingin hijrah, tinggalkan perbuatan itu, mulai berangkat kepada yang baik. Jarang jamaah, tinggalkan perbuatan itu, pindah kepada yang baik. Maka ada semakna di situ. Kedua, safar. Safar. Apa artinya safar? Safar itu asalnya dari kata sifar. Bisa kosong, bisa menguning. Menguning, ya. Sesuatu yang menguning itu disebut dengan safar. Sifar artinya kosong. Kenapa disebut dengan safar? Dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab pada bulan yang kedua ini mereka biasa merantau. Pergi keluar Mekah, pergi ke Yaman, pergi ke Syam dan kemana-mana. Karena mereka pergi keluar untuk apa? Mencari sifar yang menguning, cari emas. Dulu nilai tukarnya emas, cari harta, ya. Ketika mereka keluar, maaf, kalau di dalam itu penuh, tiba-tiba keluar, yang di dalam bertambah atau kosong? Kosong. Maka bulan kedua disebut dengan sifar, kosong. Ketika datang Islam dipertahankan nama itu karena ada kemiripan dari segi hikmah. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan jeleknya, berhijrah kepada Allah, maka mulai dosa-dosanya mulai berkurang, kosong, kosong. Ya. Perbuatan buruknya hilang, kosong. Ya, tumbuh yang baik-baik. Bulan ketiga apa? Rabiul Awal. Artinya Rabi'. Rabi' itu artinya musim semi, berbunga. Ya. Kenapa mereka namakan dengan Rabi'? Karena pada bulan yang ketiga itu, kalau kita Maret lah ya, yang Masehinya itu. Karena pada saat itu tumbuhan mulai mekar, cuaca mulai enak, daun-daun mulai tumbuh, bunganya mulai kelihatan, maka disebut dengan Rabi'.
Rabi. Diambil makna kiasannya, orang-orang yang pulang dari perantauan membawa harta benda, maka yang di dalam menjadi mekar, perdagangan jadi hidup, orang jadi ceria, disebut Rabi. Atakar Rabi'u takadu yahtalu dhahika. Ya, Masya Allah, Rabi telah datang, semua orang menjadi bergembira. Orang Arab mengatakan demikian. Masuk datangnya Islam, dipertahankan namanya karena ada kemiripan dari segi hikmah. Kalau orang sudah kosong keburukan-keburukannya, maka yang tumbuh apanya? Kebaikan-kebaikannya. Rabi tumbuh kebaikannya. Yang tadinya kumpul-kumpul mulai ke masjid, tumbuh jadi rajin salatnya, rajin baca Qur'annya, maka disebut dengan Rabi. Apa selamanya musim semi? Tidak, semi pasti berakhir. Karena itu bulan keempat disebut dengan bulan keempat, ini ketahuan. Pilih. Jumadal Ula atau Jumadal Tsani? Bukan Jumadal Ula, bukan Jumadal Tsani. Rabiul Akhir. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Rabiul Akhir bukan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Dulu di zaman sebelum Islam, musim semi bisa berakhir, hilang. Sudah selesai, berganti lagi. Dipertahankan pada masa Islam untuk memberikan hikmah di sini bahwa, maaf, kebaikan-kebaikan itu tidak mudah mempertahankannya. Tidak sedikit orang rajin salat tiba-tiba jadi meninggalkan salat karena kesibukannya lagi. Tidak sedikit orang hafal Quran jadi hilang hafalannya. Ya, hati-hati. Ini memberikan pesan bahwa kalau sudah beramal muncul kebaikan-kebaikan, jangan ujub dengan amalan, jangan puas dengan amalan, jangan sombong dengan Rabi kita. Karena setiap kali mengangkat sifat Rabi itu, maaf, sombong muncul, riak muncul, maka amalan bisa gugur. Bisa gugur. Ini pesan. Kelima jadi apa? Jumadil Awal. Salah lagi. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Salah lagi. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bukan Jumadi tapi Jumada. Bukan Jumadi tapi Jumada. Ya, Jumada itu musim kering, gugur. Ya. Jadi hilang musim seminya, muncul musim gugur, kering. Kalau Jumadi, tapi ini bahasa Arab ya. Kalau Jumadi itu orangnya. Tampilannya kering, kayak musim gugur gitu ya. Jarang senyum, cemberutan. Itu orang Arab menyebutnya Jumadi. Walaupun namanya Husain dipanggilnya Jumadi. Jumadi, welak katanya. Jumadi, ada masalah apa? Madzabik itu. Jumadi itu orangnya, tapi bukan bahasa Jawa ya. Jumadi. Jumada itu iklimnya. Oke. Masuk ke zaman Islam dipertahankan itu. Hati-hati. Kalau kita muncul sifat-sifat kurang baik, Rabinya berakhir, yang muncul Jumada, amalan bisa rontok. Bisa rontok. Tidak sedikit orang baik karena faktor tertentu bisa hilang amalannya. Zikirnya hilang, sholatnya menghilang, baca Qurannya menghilang, karena mungkin faktor dunia. Ya, faktor dunia, macam-macam. Tadinya rajin sholat sunnah, kesibukan mulai meningkat, sunnah mulai ditinggalkan, baca Quran mulai berkurang. Jumada. Please, ada orang belum dapat kebaikan, dia memang kurang bagus, belum pernah baik, lingkungan gaul dengan orang pemabuk, orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah. Jumada dia. Tapi apakah selamanya orang jelek akan jelek terus? Tidak. Bahkan Quran mengajak untuk berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Dan musim gugur pun tidak akan selamanya gugur. Satu saat akan berakhir. Makanya setelah Jumadal Ula ada Jumadal. Salah lagi. Ingat, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir? Kalau tidak tahu sekali lagi katakan wallahu a'lam. Bukan Jumadal Ula, bukan Jumadal Tsani. Jumadal Akhirah. Berakhirnya musim gugur. Berakhirnya semua itu, berakhir ya. Nah, ini pun sama, ketika datang masa Islam dipertahankan nama itu untuk memberikan hikmah. Memberikan hikmah. Orang kalau pernah salah jangan putus asa. Ya. Pernah salah, pernah lupa, ada tobat, ayo kembali. Tidak perlu bayar, tidak perlu capek. Anda mau kembali, silakan kembali kepada Allah. Dosa apapun. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saat kita akan taklim ini, jangan soleh sendirian. Anda bisa lewat orang yang jarang sholat. Daripada kita celah, kenapa kita tidak doakan? Ya Allah, lembutkan hatinya untuk bisa bergabung bersama kami taklim. Lembutkan hatinya supaya mau sholat. Doakan supaya berubah. Quran saja tidak mencela, kenapa kita mencela? Quran memberi kesempatan kita tobat, kenapa kita menutupnya? Karena itu bagian yang pertama, ketika ada orang-orang yang kurang baik, tidak sedikit orang jelek di masa Nabi berubah menjadi orang paling hebat. Umar bin Khattab, kenal kita? Kenal di mana? Umar bin Khattab, bayangkan, sebelum masuk Islam, musyrik, bukan cuma musyrik, jualan Tuhan, mabuk sehari minimal 5 kali,
5 kali. Pekerjaannya nantangin orang. Kalau siang-siang datang ke Jabal Khubais mengatakan, yang berani dengan saya kita bertemu di Bukit A, kita duel. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar bin Khattab. Singkatnya taubat didoakanlah Rasulullah, didoakan, dilembutkan, dapat hidayah, masuk Islam. Kenapa kita tidak doakan teman-teman kita itu yang sedang mabuk-mabuk? Kenapa kita tidak doakan koruptor itu supaya tobat? Pemimpin yang masih banyak dosanya, tidak kita celah, tidak usah kita celah. Kenapa tidak kita doakan? Kita bimbing. Ketika dia berubah, dapat kita pahalanya. Allah. Orang tidak pernah ke masjid, kita doakan ke masjid dia. Setiap dia sholat, kita dapat pahalanya. Kalau baca Quran, setiap hurufnya kita dapat 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf di Quran dapat 10 kebaikan. Kita yang berkontribusi mengajak dia, hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla 'ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dilakukan kebaikan itu oleh orang tersebut, maka penunjuknya, fasilitatornya dapat kebaikan yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Insyaallah. Doakan, minta pada Allah. Umar masuk Islam. Baik Islamnya. Saking hebatnya masuk Islamnya, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Dan satu-satunya sahabat yang bidadarinya sudah menanti di pinggir surga. Karena doanya spesifik. Ya Allah, kalau saya masuk surga, saya ingin bidadari yang pipinya begini lesungnya. Ya, kemudian hidungnya begini, sorot matanya seperti ini. Datang Nabi mengatakan, "Busyralaka ya Umar, kabar baik untukmu ya Umar. Bidadari kamu sudah menunggu di pintu surga, tidak tertukar." Bapak, mana bidadarinya? Saya tanya, Anda pernah mabuk 5 kali dalam sehari? Tidak. Pernah musyrik? Tidak. Kalaupun sempat ada yang kemudian masuk Islam, tidak pernah jualan Tuhan. Tidak ada yang nantangin orang. Pertanyaannya, kenapa orang pernah musyrik, pernah mabuk? Surganya jelas. Kita yang tidak pernah musyrik, tidak mabuk, tidak menantang orang, tidak mencela orang, kenapa sampai sekarang surga tidak jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan? Barangkali cara berislam kita tidak seperti cara berislam Umar. Umar melihat Nabi, langsung saya itu dipraktekkan. Lihat Nabi tahajud, besok dia tahajud. Lihat Utsman tahajud, At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi, halaman 37 terbitan Darul Hadis. Di situ ada 2 paragraf, setiap paragraf 8 baris. Dikisahkan bagaimana persaingan para sahabat. Utsman itu Pak, sesibuk-sibuknya luar biasa, keluar masuk Madinah, masih sempat tahajud sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Kedengaran oleh Umar, kedengaran. Maka besoknya Umar 4 kali khatam Quran, 2 kali siang, 2 kali malam. 2 kali siang, 2 kali malam. Umar infak pada Rasulullah sepertiga hartanya, kedengaran oleh Umar, saya setengahnya. Dikejar, selalu ingin lebih baik. Diikuti sunnah Nabi. Siang-siang Nabi puasa, dengar Nabi puasa, puasa Umar. Dengar Nabi tahajud, tahajud Umar. Jadi diikuti betul. Kita terbalik. Masya Allah. Kalau sahabat sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Masya Allah. Kalau sahabat sedikit-sedikit tahajud, kita sedikit tahajud. Sedikit-sedikit puasa, kita sedikit puasa. Dan cita-cita kita paling tinggi melebihi para sahabat. Surganya Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antrinya di mana? Seorang At-Tirmidzi, seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, At-Tirmidzi seorang perawi hadis. Kitabnya banyak, Pak. Sampai sekarang kalau kita baca hadis itu dapat pahalanya. Beliau berdua itu di akhir hidupnya sampai menangis buta matanya. Menangisi dirinya buta matanya, saking seringnya menangis. Karena takut kalau meninggal dunia masih membawa kesalahan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antum yang sehari berapa baca hadis? Berapa beribadah kita? Yang cita-cita paling tinggi, amal apa yang sudah mau kita bawa? Dosa masih banyak, dengan orang tua bermasalah, dengan anak ada persoalan, belum taubat juga, sampai kapan kita mesti berubah? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau Anda pernah punya salah, Quran pun membuka peluang untuk kita taubat. Jumadal akhirah, setiap kekeringan akan berakhir. Sehingga datanglah Rajab. Bulan kemuliaan, terangkat kita, ya, terangkat kemuliaan, bertambah kebaikan. Rajab itu terhormat namanya, kehormatan. Karena itu jangan dilanggar. Ketika datang Rajab sebelum masa Islam jahiliyah, orang tidak boleh berperang untuk penghormatan. Maka orang yang tadinya jauh dari kebaikan, buruk dia, terjebak dalam kejelekan, ketika berubah menjadi baik akan diangkat oleh Allah dan dihormati oleh makhluk. Tidak sedikit orang-orang hebat, ustadz, ulama dulunya punya masa yang sangat kelam. Ada pencuri, ada yang pernah masuk penjara, segalanya. Ketika dia tobat mendekati Allah, bahkan subhanallah, kisah dulunya menjadi inspirasi, tidak pernah diungkap. Terhormat dia, Rajab. Sya'ban, bekal kebaikan. Dulu sebelum masa Islam, bekal mencari air itu Sya'ban. Ya, karena musim panas mulai tiba, mereka mencari air. Karena kalau sudah masuk Ramadan, itu membakar panasnya, tidak bisa keluar. Dicari air.
Datang masa Islam dipertahankan namanya, karena wahyu itu dalam Quran sering diilustrasikan dengan air. Air datang dari langit turun ke bumi, menjadikan tanah yang kering menjadi gembur kembali. Air wahyu turun dari langit datang ke hati orang yang tadinya kering, menjadikan gembur dekat dengan Allah kembali. Dipertahankan Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban berbekal kita rajin puasa. Nabi kalau Sya'ban rajin puasa sunnah. Nyaris sebulan beliau tunaikan. Ramadan, bulan pembakaran. Terbakar sebelum masa Islam, terbakar, ya terik, melebur. Saat masuk kepada bulan Ramadan, kalau sudah terhormat itu bekalnya ada, maka dengan bekal itu akan membakar keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sehingga muncul Syawal mulai meningkat, kebaikan mulai meningkat, mulai santai. Dzulqa'dah, kalau dulu orang berhaji, sekarang mulai santai. Kalau orang bekalnya sudah meningkat, sudah nyaman, maka bekal menuju Allah akan santai. Pulangnya santai. Orang dipanggil pulang kelepok-kelepok, marah-marah, kemudian bergerak-gerak, kemudian meracau. Yang ini tidak. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbika radiyatan. Insyaallah. Kayak sudah sampaikan, engkau kami saat Ramadan, ahli masjid, rajin ibadah, kurang selalu adzan, pulangnya santai. Amalan meningkat, pulang santai. Hari Jumat Ramadan, cuma menunggu buka, Pak Ibu. Merem-melek, tidur saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pulangnya santai, Pak. Anda saya lihat tuh di luar merem-melek, belum meninggal juga itu. Ahmad Muzammil sebelum Ramadan dikasih persin 2 kali. Ahmad Muzammil seorang pentahsin Quran, pahalanya banyak. Antum tahsin, beliau dapat pahalanya itu karena salah satu penemu metode tahsin di Indonesia. Gak dapat Ramadan, kamu capek kalau Ramadan, sudah wafat saja sekarang. Hari Kamis setelah salat subuh bersin 2 kali, kasih cara bersin 2 kali, tidur, gak bangun lagi. Tadi bersin tuh sudah sekali tadi ya. Hati-hati itu. Belum meninggal juga. Masih ada yang perlu dibakar, belum santai kita. Masya Allah, kalau orang setelah Ramadan sudah siap, gampang pulangnya, cepat diwafatkan. Kita yang dihidupkan sampai hari ini masih membutuhkan semangat, motivasi untuk berubah. Jelas yang begini pertama ya. Yang kedua, betul, saya percepat, hikmah itu bukan ilmu yang dipelajari pada awalnya, tapi pemberian yang didapatkan sebagai anugerah. Karena itu bahasa Qur'annya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, Nabi diberi hikmah. Dengan pemberian hikmah itu dipraktekkan oleh Nabi. Ya. Ketika mengajarkan salat, ditanamkan hikmahnya melalui akhlak oleh Nabi. Dicatat oleh sahabat, dipelajari oleh ulama, dikumpulkan oleh ulama. Hikmah-hikmah itu kumpulannya disertakan kepada kita untuk kita pelajari. Ada yang langsung dapat lewat ibadah, ada yang langsung dapat lewat pembelajaran itu supaya menikmati proses ibadahnya. Itu awalnya, silsilahnya. Tidak mungkin mendapatkan hikmah kecuali satu lewat tauhid, kenal Allah dulu. Ya. Setelah kenal Allah, lewat syariat, bagaimana mempraktekkan ibadah lewat syariat. Ya. Syariat itu bisa dinikmati lewat hikmah, puncaknya masuk kepada akhlak. Kalau ini semua sudah ada, maka ma'rifah, kenal kita dengan kebaikan kehidupan kita. Kenal Allah disebut ma'rifatullah, kenal kebaikan dengan manusia disebut dengan ma'rifatul insan. Ya. Maka di sini muncul ma'rifah. Semuanya satu kesatuan, tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa. Misal, saya sudah dapat hikmah saja. Puncak ibadah itu hikmah. Kalau sudah dapat hikmah, nggak perlu ibadah lagi. Ada yang demikian, itu berlebihan. Nabi saja yang sudah dapat hikmah, Rasul masih sholat. Nabi, Rasul dapat hikmah diberi oleh Allah, masih sholat. Masa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, hikmah nggak jelas, nggak mau sholat? Ya. Ada dulu orang liberal mengatakan begini, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka saya tidak perlu salat. Kami jawab, meninggalkan salat itu perbuatan mungkar. Meninggalkan salat itu perbuatan mungkar. Kalau Anda tidak salat, sama saja Anda masuk pada perbuatan mungkar. Kalau Bapak ingin lebih jelas, tadi lihat kata Bapak ada kelompok sufistik tasawuf yang mengatakan kalau sudah mencapai hikmah tidak perlu ibadah. Itu sudah dijelaskan oleh jauh-jauh hari oleh orang tua kita. Nanti buka Pak kitabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kitab kedua, beliau punya 15 kitab. Kitab kedua judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-11, paragraf kedua, baris 1 sampai 4. Perhatikan di situ kalimatnya. Di halaman 9 diberi judul Fasdun awwalu dhuhuri bid'atin fi ardi Jawa. Pasal pembahasan awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih tapi bid'ah akidah. Wa al-mubtadi'ina fiha, dan tokoh-tokoh bid'ahnya. Di halaman yang tadi saya sebutkan, itu disebutkan kalimatnya begini. Wa minhum al-abahiyuna, di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun, abah-abah semua boleh. Siapa mereka? Aliran zikir yang punya bacaan tertentu, wasafa qalbuhu, karena seringnya zikir merasa dekat dengan Allah, menyimpulkan sudah bersih hatinya.
Kalau sudah bersih hatinya, tidak berlaku bagi mereka al-amru wal nahyu, ya, al-ma'ruf wal munkar, tidak berlaku perintah dan larangan. Jadi akan ada orang yang mengatakan begini, Bapak Ibu datang sedang zuhur, masuk waktu zuhur, Pak Kiainya masih duduk, ditanya, Pak Kiai kok nggak sholat? Ada ilmunya belum nyampe. Pak Kiai berdiri di sini, duduk di sini, tapi rohnya sedang sholat menghadap Allah. Itu kata Syekh Hashim Al-Ash'ari, itu aliran yang menyimpang, bid'ah. Beliau sendiri mengatakan, ya. Halaman ke-13 ya kalau kita teruskan, ya. Itu ketika sudah mencela Syiah disebut menyimpang, Tidak percaya buka halaman 10-nya. Halaman 10-nya paragraf yang ketiga dari 1 sampai 5. Wa minhum rafidhiyuna, di antara aliran menyimpang di tanah Jawa yang datang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Rafidhiyuna itu Syiah Rafidah. Yasubuna ashab Rasulillah Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang kerjaannya selalu mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Disebutkan oleh beliau. Nah, yang paling menarik beliau sebutkan juga, wa minhum jahlatul mutasawwifah. Di antara mereka ada yang aliran sufi yang paling bodoh. Jahlatul mutasawwifah, aliran sufi yang paling bodoh. Siapa mereka? Ini yang disebutkan oleh beliau, yang ada kalimat manunggaling kaula Gusti, Tuhan menyatu dengan saya. Ya. Siapa Anda Syekh? Saya adalah Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Itu yang dirinya merasa dengan seperti Tuhan, merasa seperti Tuhan. Itu yang berlebihan, itu pasti salah, itu pasti keliru. Ya, pasti keliru. Jadi hikmah tidak bisa berpisah dengan syariat. Syariat harus bersanding dengan tauhid. Kalau Nabi saja tidak aneh-aneh, maka kita yang bukan Nabi aneh? Ya? Itu tidak tepat menurut saya. Dan hati-hati, ciri khas orang Indonesia, saya tutup, itu punya penyakit cepat heran, mudah kagum. Cepat heran, mudah kagum. Ada mall baru dibuka, langsung ke sana rame-rame. Numpang heran aja, belanja tidak. Buka satu lagi, ramai. Numpang kagum aja, belanja tidak. Bikin status, gampang. Yang paling aneh, dalam hal menyimpang pun diikuti juga. Kan sekarang bagaimana entertainnya? Kalau dibungkus bagus, pengikut banyak. Coba terakhir kemarin tuh, flashback dulu lah ke belakang, kemarin sering saya sampaikan itu. Coba, kalau ada aliran sesat di Indonesia, pasti ada pengikutnya. Pasti ada itu. Ahmad Musaddiq, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi, ada yang ikut. Tangkap oleh polisi, ditanya, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Ada pengikutnya. Tobat, dibimbing. Selesai ini muncul di Bandung, Sayuti, tukang cukur. Jadi Nabi, ada juga pengikutnya. Anda bayangkan, aku Nabi, ada juga pengikutnya. Kan aneh itu namanya. Tobat lagi. Bandung sudah, Bogor sudah, Jakarta nggak mau ketinggalan. Karena ibu kota besar, Nabi sudah ada, Malaikat Jibril. Dia Eden, Malaikat Jibril. Ada juga pengikutnya, lebih banyak lagi, lebih banyak. Ditangkap polisi, dihukum 2 tahun. Sadarkan, polisi kita, jangankan yang lain, Malaikat Jibril ditangkap. Tobat 2 tahun, selesai itu. Apa selesai? Tidak. Di Mekah langsung, Jakarta sudah, ini sudah, Mekah langsung. 11 orang, Imam Mahdi. Jibril sudah, Nabi sudah, Imam Mahdi belum. Tidak tanggung-tanggung, hari Sabtu, Idul Fitri sendirian, khutbah di depan Ka'bah. Ada juga pengikutnya. InsyaAllah. Jadi kalau kita bisa mengikuti yang baik, kenapa perlu pilih yang jelek? Ya, karena itu penting kita belajar, perbaiki keadaan diri kita, sehingga pelajaran kita bisa sesuai dengan konteks agama kita. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan saya pribadi. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik sesuai dengan Quran dan Sunnah.